Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan tarfa'u du'a ina kulla hijab taftahu lana min ijabatika kullal abwab. Allahumma ja'al amalana hadza shalihan mubaraka wa liwajhika khalisa wa la taj'al fihi li anfusina wa la li ahadin min khalqika sabila wa la nasiba wa ba'. Para mujahidin semua ya, seiringan ya. Tadi Bang Wilmar bilang cuma 10 menit ya, jadi mungkin lama-lama ya. Cuman menyampaikan apa yang selama ini sering diulang-ulang oleh Imam Syahid di dalam wasiat pergerakan beliau ya. Beliau selalu mengulang-ulang satu ayat di dalam Al-Quran lebih dari sekali, bahkan dikupas dalam bentuk persepsi yang berbeda-beda walaupun ayatnya itu satu. Maka kalau antum ada yang membekas di sore hari ini, sore penuh berkah ini, di bulan Jumat ini, maka yang antum ingat cukuplah ayat ini saja. Setelah ini antum hafalin, antum ada buri sampai antum bisa menyingkap dan mengungkap rahasia dari ayat ini, bagaimana yang Allah telah ungkapkan dalam salah satu dua judul besar ya, meskipun judul-judulnya banyak sekali. Imam Syahid itu memberi judul pada ayat ini. Yang pertama adalah tentang orientasi orang dalam hidup, tujuan orang dalam hidup, target orang dalam hidup, dan pikiran dan kesibukan orang dalam hidup dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu judul besar yang pertama. Judul besar yang kedua, beliau kasih judul Muhimmatul Muslim fil Hayat. Ibaratnya seorang itu ditakdirkan oleh Allah menjadi muslim, maka dia punya tugas, dia punya visi misi. Nah, visi misinya itu adalah ada di dalam ayat ini. Maka ayat ini nggak sembarangan, dimuat lebih dari sekali oleh Imam Syahid, dikupas berkali-kali. Bahkan tidak biasanya beliau kadang mensyarat sedikit tentang ayat ini. Maka saya anjurkan antum ingat-ingat terus ayat ini, pegang teguh dan aplikasikan dalam kehidupan kita, termasuk dalam perjuangan Palestina. Kata beliau, laqad haddadal Quran, Al-Quran itu telah menggarisbawahi, menjelaskan tujuan orang dalam manusia itu sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itu terbagi jadi 4. Ya, 10 menit ya, saya tolong diingatkan. Terbagi jadi 4. Nanti kita merenungi kita termasuk yang mana. Ya, jenis manusia yang pertama yaitu orang-orang yang pikirannya, kesibukannya, yang selalu menggelayuti alam bawah sadarnya ketika bangun tidur, yaitu orang yang pikirannya dan tujuannya itu hanya, passwordnya dari Imam Syahid itu al-aqlu wal mut'ah ya, kerjaannya makan sama senang-senang. Pikirannya itu sejak bangun tidur, hari ini saya makan apa, sampai dia tidur lagi. Pikirannya sejak bangun tidur, hari ini saya happy di mana. Sekalipun dia bekerja keras dan berusaha atau dalam tanda kutip berjuang, tujuannya adalah bagaimana dia bisa makan.
bagaimana dia bisa senang-senang, bagaimana dia bisa mencapai kepuasan psikologis dalam hidup ini di dunia. Dia nabung, dia bekerja siang malam supaya bisa senang-senang, bisa shopping, bisa tour, ya, bisa kuliner. Bahkan kadang dia naik pesawat mahal-mahal hanya untuk mencoba kuliner yang paling terkenal dari satu tempat, balik lagi ke tempat asalnya. Berapapun uang yang diberikan, tenaga, pikiran, dan resiko nggak peduli, karena hidupnya itu hanya ingin mencapai dua itu, al-aqlu wal mut'ah. Yang dipikirin itu adalah makan sama senang-senang. Kata Imam Syahid, kalau orang yang seperti ini mirip dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran, di dalam surat Muhammad ayat 12. Yang teringat ini aja, surat Muhammad ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum." Jadi sama dengan orang kafir. Kerjaannya itu senang-senang, bagaimana bisa mencapai kenikmatan di dunia ini, bagaimana bisa perutnya kenyang, bagaimana supaya perasaannya puas, nyaman. Dan kalau seperti itu, mirip dengan kama ta'kulul an'am, mirip dengan para binatang. Karena binatang itu hidupnya cuma makan. Kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Dan na'udzubillah nanti tempat peristirahatannya itu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini jenis manusia yang pertama. Ya. Bahkan kalau orang sudah jadi orang yang udah dewasa, udah tua, punya anak banyak, yang dipikirin itu tidak seperti Nabi Yakub alaihissalam. Nanti kita contoh ya, yang pada punya anak, ya, kalau lagi sakaratul maut, di berbaring, baik di rumah sakit atau di rumah, dikumpulkan semua anggota keluarga, kira-kira apa yang akan antum ucapkan? Apa yang akan antum sampaikan kepada anak-anak antum ketika antum menjelang ajal, menjelang meninggal? Maka kalau kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Yakub, bahkan hanya melontarkan satu pertanyaan, bahkan pertanyaannya pun lafadznya mirip dengan Nabi Yakub, antum berarti termasuk para pewaris, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu, para pewaris kekasih Allah. Am kuntum syuhada, apakah kalian tidak menyaksikan idh hadara Ya'qub al-maut, ketika ajal maut itu datang pada Nabi Yakub alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub? Kumpul anak-anaknya, idh qala li bani, lalu dia ucapkan kepada anak-anaknya itu satu pertanyaan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal nanti? Nah, ini bagus nih, kita tiru ya nanti. Jadi yang dikhawatirkan adalah ubudiyah anak-anaknya. Yang dikhawatirkan itu adalah situasi keimanan anak-anaknya. Yang dikhawatirkan itu adalah keadaan keagamaan anak-anaknya. Makanya kata celotehnya Kiai Haji Hasan Abdul Sahal, waktu saya sempat sowan ke rumahnya, sekarang ini banyak manusia bukan seperti Nabi Yakub yang mengatakan ma ta'buduna min ba'di, tapi yang dikatakan ma ta'kuluna min ba'di. Jadi yang dikhawatirkan nanti anak saya makan apa, anak saya nanti yang pada belum menikah nanti menikahnya dengan siapa, yang belum punya rumah nanti rumahnya di mana, ngontrak di mana, yang masih ngontrak nanti kapan dia punya rumah. Jadi yang mengkhawatirkan orang tua zaman sekarang itu bukan ma ta'buduna min ba'di, tapi ma ta'kuluna min ba'di. Nah, ini yang kita khawatir. Maksudnya apa? Imam Syahid, al-aqlu wal mut'ah. Hidup ini yang menggelayuti pikirannya bagaimana bisa makan, bagaimana bisa senang-senang. Maka dulu kita di pesantren diajarin to eat to live, not to live to eat. Ya, kita tuh makan untuk menyambung hidup, bukan hidup untuk makan. Maka kadang hati-hati yang mungkin terlalu berlebihan dan terobsesi dengan berbagai jenis makanan dan terlalu mengikuti sinyal dan radar perutnya.
khawatirnya nanti kita tergolong manusia jenis pertama ini. Bukan berarti kita nggak boleh makan yang enak, bukan berarti kita nggak boleh senang-senang, tapi jangan sampai hidup kita hanya untuk itu. Al-aklu wal mut'ah. Itu jenis manusia yang pertama. Jenis manusia yang kedua, ada orang-orang yang pikirannya itu, obsesinya itu, cita-citanya itu, orientasinya itu adalah, ada dua passwordnya dari manusia. Yang pertama adalah az-zinatu, yang kedua adalah al-arad, tambahannya az-zail. Ya, az-zinatu wal aradu zail. Jadi yang dipikirin dia sejak bangun tidur, bagaimana dia bisa performanya tampil menarik, bagaimana dia bisa berhias, performansi, penampilan. Dan al-arad az-zail, bagaimana dia bisa memiliki kekayaan, memiliki materi, harta, aset. Ada tambahan az-zail. Mana az-zail? Kekayaan yang sifatnya akan punah. Karena az-zail itu artinya akan lenyap, tidak abadi. Sebanyak apapun tidak akan mengekalkan dia hidup di dunia ini. Tapi banyak orang yang orientasi hidupnya itu mencapai itu semua. Bagaimana punya aset. Tadinya belum punya rumah, bagaimana bisa punya kontrak. Yang udah kontrak, bagaimana punya rumah. Yang udah punya rumah, bagaimana nambah rumah lagi. Yang belum punya kendaraan, bagaimana supaya punya kendaraan motor. Udah punya motor, pengen punya mobil. Punya mobil yang merek ini, pengen begitu. Bahkan hidupnya itu dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat materi. Pakaiannya, ya, perhiasannya, bahkan berlomba-lomba untuk membeli sesuatu yang mempengaruhi prestisnya. Kalau nggak pakai merek ini nggak bisa. Ada orang bahkan sampai dari atas ke bawah itu, sekali dia berpakaian itu biayanya sampai 1 miliar. Banyak. Dari mulai topinya, bajunya, jasnya, nilainya ratusan juta. Padahal dipakai cuma 1 hari, dari atas ke bawah. Ya. Ini jenis manusia yang kedua. Obsesi yang ingin dicapai itu adalah sebagaimana disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas. Kalimat Qur'annya itu zuyyina, dijadikan indah, padahal nggak indah. Aslinya nggak indah, aslinya itu nggak menarik, tapi dibuat menarik. Siapa yang membuat menarik? Itu macam-macam. Ada yang bilang setan, ada yang bilang hawa nafsu, sehingga menjadi menarik. Apa saja yang menjadi magnet orang-orang yang aslinya itu hubbu syahwat, memenuhi hawa nafsunya. Ini pasangan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddah, kekayaan yang berupa emas dan perak, wal khailil musawwamah, tunggangan pilihan, kalau bahasa kita sekarang kendaraan, yang pilihan, yang menarik, wal khailil musawwamati wal an'ami wal nas, hewan ternak, ladang. Ya, dari kamata wal hayatil dunya. Semua itu adalah sebenarnya kenikmatan dunia yang sementara. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah itu sebaik-baiknya tempat kembali. Ini hati-hati. Ya. Kadang justru kita punya standar sendiri dalam hidup. Yang biasa naik kendaraan yang levelnya suspensinya enak. Ketika naik kendaraan yang agak goyang dikit, udah komplain. Pengalaman. Bahkan sesama senior dalam dakwah dan tarbiyah. Karena kebiasaannya adalah naik mobil yang levelnya kijang ke atas. Ketika naik mobil yang padahal masih bagus, misalnya Luxio aja udah komplit. Oh, ini suspensinya nggak enak ya. Oh, ini kalau bawa orang hamil bisa lahiran di dalam kendaraan ini. Nah, padahal banyak orang jangankan punya kendaraan pribadi, ya, sehari-harinya itu naik angkot. Ya, jadi ini hati-hati buat kita semua, buat saya pribadi. Yang sampai kita tidak sadar masuk dalam jenis manusia yang kedua, yang mana obsesinya, cita-citanya itu adalah az-zinatu wal arad az-zail. Ini yang ketiga, yang kedua. Singkat aja ya, biar.
Jenis manusia yang ketiga, ini lebih parah lagi. Kata Imam Syahid, ada orang itu yang kepuasannya itu adalah orientasinya itu. Bahkan dia punya target dalam hidup ini apa? Iqadul fitan wa ihya usyururi wal mafas. Dia kerjaannya bikin kekacauan. Kerjaannya mengkreat kejahatan. Kerjaannya merusak. Kerjaannya adalah jadi troublemaker. Ada nggak jenis manusia begini? Ada. Songko gurunya siapa? Rival kita sekarang, Zionisme. Dia pengen merusak otak orang melalui sosial media. Dia rusak pikiran orang. Dia rusak generasi. Tampilannya kadang tampilan yang menipu. Pecinta perdamaian. Tampilannya apa? Normalisasi. Tampilannya apa? Nasionalis. Padahal hakikatnya apa? Ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kalau ngomong dia antum pasti tertarik dengan ucapannya dan retorikanya. Urusan dunia. Wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Bahkan tidak segan-segan wa yushidullaha ala ma fi qalbihi. Dia mempersaksikan Allah dalam hati. Ya, disebut kadang agama itu. Disebut itu ideologi, tapi di lisannya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam, padahal dia seorang penantang yang keras. Rusak. Kenapa? Karena Quran menjelaskan wa idza tawalla, kalau udah berpaling, sa'a fil ardi liyufsida fiha. Kerjaannya adalah bagaimana bisa merusak. Dia itu puas kalau bikin orang jahat. Dia itu puas kalau kejahatannya kejahatannya itu semakin merajalela. Dia puas. Ada kepuasan ketika bikin orang susah. Ada kepuasan ketika menindas. Ya, sa'a fil ardi liyufsida fiha, merusak, bahkan wa yuhlikal harta wan nasl. Hewan-hewan hidup pun bisa dirusak. Keturunan bisa dirusak. Rumah tangga bisa dirusak. Ya, budaya dirusak. Moralitas diinjak-injak. Ada orang seperti itu. Lalu kata Imam Syahid, tilka maqasid. Itulah di antara orientasi-orientasi dan tujuan-tujuan orang dalam hidup. Nazzahallahul mu'minina minha. Semoga orang beriman itu dibersihkan dari ketiga orientasi di atas. Ya. Bahkan kata beliau, wa kallafahum muhimmatan arfu. Bahkan Allah itu ngasih satu orientasi, ngasih satu tugas yang jauh lebih mulia. Wajiban asma. Wajiban yang sangat suci. Apa itu? Inilah orientasi yang keempat. Dan saya berharap kita semua di sini memohon kepada Allah agar kita digolongkan oleh Allah, dibantu sama Allah. Dengan meskipun kita belepotan maksiat, meskipun kita banyak kelemahan dan keterbatasan, tapi Allah dengan kasih sayangnya menggolongkan kita, menghimpun kita di golongan manusia yang keempat ini. Ya, oleh Imam Syahid, kata beliau, orang yang pikirannya, cita-citanya itu, tujuannya sejak dia bangun tidur sampai tidur lagi, setiap dia membuka matanya sampai memejamkan matanya, yang ada dalam pikirannya itu adalah tiga. Pertama adalah hidayatul basyar ilal haq. Orientasi hidupnya itu bagaimana manusia itu bisa mendapatkan hidayah kepada yang benar. Wa irsyadun nasi jami'an ilal khair. Ya. Dan cita-citanya itu bagaimana bisa memberikan petunjuk kepada manusia kepada kebaikan. Makanya kadang kita kalau ada orang meninggal, wa min ahlil khair, khair. Min ahlil khair. Bukan hanya min ahlil khair, tapi dia ingin menjadi sebab orang melakukan kebaikan. Bukan hanya dia menjadi orang baik dan melakukan kebaikan, tapi menjadi sebab orang melakukan kebaikan. Itu orientasinya hidupnya. Dan yang terakhir dia punya cita-cita, inaratul alami kulli bisyamsil Islam. Dia ingin punya cita-cita bagaimana alam semua ini bisa diterangi dengan matahari Islam. Kemana-mana Islamisasi. Bagaimana punya pakaian yang Islami, punya rumah tangga yang Islami, masyarakat yang Islami, pemerintahan yang Islami, ya, politik yang Islami, seni yang Islami. Pokoknya Islam dia ingin semua alam ini diterangi dengan Syamsul Islam. Dari mana kesimpulan itu?
dari akhir suratul Hajj. Inilah ayat yang mesti antum camkan baik-baik, hafalin dan minta sama Allah supaya bisa mempraktekkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerjaannya apaan? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Pasti sukses. Kalau orang yang kerjaannya, kita semua di sini kerjaannya apa? Ruku, sujud, dan beribadah kepada Allah. Hidupnya itu Allahu ghayatuna. Tapi nggak cukup sampai di situ. Nggak cukup hanya melakukan ketaatan secara individu. Ini yang penting. Waf'alul khair. Mana maf'alul khair? Kehadirannya berasa di orang sekitar. Keberkahannya itu bisa dirasakan oleh lingkungan sekitar. Fa'ilul khair. La'allakum tuflihun. Pasti orangnya sukses. Orang yang hidupnya ruku, sujud, beribadah, dan mengerjakan kebaikan, pelaku kebaikan, pasti dia falah, sukses. Tapi nggak cukup sampai di situ. Ya. Ada satu lagi yang menentukan, yaitu apa? Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Setelah antum melakukan ruku, sujud, wa'budu rabbakum waf'alul khair, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Apa rahasianya? Karena kalau kita lakukan yang ayat ke-78 ini, maka wajtabakum. Bukan lagi antum yang berusaha dan memilih, tapi antum dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Manusia pilihan. Dipilih sama Allah. Ya. Minan nas, bukan seperti manusia kebanyakan. Supaya jadi apa antum? Liyakunu suwasa khalqihi. Ini makhluk Allah yang Allah ciptakan, antum tuh dapat tugas sebagai pemimpin dari makhluk. Wa umana'ahu ala syariati. Ada syariat agama yang indah ini, antum mendapat tugas untuk menjadi orang yang mendapatkan garansi dari Allah untuk menegakkan syariat. Wa khulafa'ahu fi ardihi. Di bumi ini antum tuh yang mendapatkan hak untuk mengelola oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa warasata rasulihi. Bahkan kalau rasul sudah enggak ada, antumlah sebenarnya pewaris para rasul. Wa tabakum. Wa ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu. Disitulah nanti kita dapat predikat, bukan di KTP tapi langsung dari Allah. Sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Antum menjadi apa? Syuhada 'alan nas. Menjadi penanggung jawab dari manusia dan alam semesta ini. Syuhada 'alan nas. Terus diingatin faqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum. Karena kalau antum melakukan semua itu, pasti antum akan berhadapan dengan musuh yang paling dahsyat. Semua bersatu untuk menghadang antum. Dan antum nggak bisa melawan mereka kecuali kekuatan dari Allah. Huwa maulakum. Allah lah pelindung antum. Ni'mal maula, sebaik-baiknya pelindung. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya penolong dan pembantu. Mudah-mudahan kita semua bimbing sama Allah untuk bisa menjadi manusia jenis yang keempat ini. Ya, inilah sebenarnya wajtabakum. Bukan kita yang memilih, tapi Allah yang memilih. Maka ketika kita sekarang bergerak di dalam amal Palestina, kerja ke Palestina, itu sebenarnya bukan orang Palestina yang butuh sama kita. Kita yang butuh sama mereka. Supaya kita kecipratan berkahnya Palestina, supaya kita nanti ketarik-tarik tuh sama rombongan mujahidin. Wajahidu fillahi haqqa jihad. Meskipun kita merasa tidak layak, minimal kita cinta sama mereka, nanti sama mereka diketarik kita di akhirat nanti. Tergolong para mujahidin fillah haqqa jihad. Ini saja dari saya, mohon maaf lebih dari 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.